Persib Bandung baru saja memulai langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan penting 1-0 atas Arema FC. Sekilas, mungkin banyak yang menganggap ini hanya kemenangan biasa. Namun jika kita melihat lebih dalam, kemenangan ini menyimpan pesan yang sangat besar. Persib meraih kemenangan tanpa diperkuat 7 pemain yang sedang membela timnas Indonesia. Coba bayangkan, sebuah tim kehilangan 7 pemain andalannya. Biasanya performa akan menurun. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Persib tetap tampil tenang, tetap mendominasi permainan, tetap menciptakan peluang, dan akhirnya mampu mengamankan 3 poin. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai berbicara, kedalaman skuad Persib musim ini benar-benar luar biasa. Yang lebih menarik lagi, lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan. Arema FC juga datang dengan wajah baru. Mereka mendatangkan beberapa pemain berkualitas dan mencoba membangun kekuatan baru untuk musim ini. Secara kualitas, Arema bukan lawan yang mudah dikalahkan. Namun Persib mampu menunjukkan bahwa permainan kolektif lebih penting daripada sekadar mengandalkan nama besar. Inilah yang menjadi nilai lebih dari tim asuhan Igor Tolik. Menurut pengamat sepak bola Bung Ropan, kemenangan ini menjadi modal yang sangat penting bagi Persib sebelum menghadapi kompetisi resmi. Ia menilai Igor Tolik berhasil membangun kekompakan tim dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang paling terlihat adalah kerja sama antar lini yang semakin padu. Meski banyak pemain baru masih beradaptasi, permainan Persib tetap mengalir dengan baik. Ini menunjukkan bahwa sistem permainan mulai berjalan sesuai keinginan pelatih. Kalau kita melihat pertandingan kemarin, ada satu hal yang paling menonjol. Semua pemain bermain dengan disiplin. Mereka saling membantu. Ketika kehilangan bola, semua langsung melakukan tekanan. Ketika menyerang, semua bergerak mencari ruang. Tidak ada pemain yang bermain sendiri-sendiri. Inilah ciri tim besar. Bukan hanya bergantung pada individu, tetapi menang karena kekuatan kolektif. Yang membuat saya semakin optimis adalah Persib masih belum tampil dengan kekuatan penuh. 7 pemain bintang sedang bersama timnas Indonesia. Mereka adalah pemain-pemain yang selama ini menjadi tulang punggung Persib dan pemain barunya. Namun tanpa mereka, Persib tetap mampu mengalahkan Arema. Artinya, lapisan kedua Persib memiliki kualitas yang hampir sama. Tidak ada penurunan kualitas yang signifikan. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang dimiliki klub-klub Indonesia. Sekarang coba kita bayangkan bersama, bagaimana jika nanti seluruh pemain sudah kembali? Bayangkan Tom Haye kembali mengatur permainan. Mark Locke kembali memimpin lini tengah. Beckham Putra kembali dengan kreativitasnya. Eliano Rejders memberikan keseimbangan. Sadil Ramdhani kembali mengacak-acak pertahanan lawan. Sandy Walsh memperkuat lini belakang. Ragnar Oratmangoen menambah daya gedor. Belum lagi, masih ada satu nama yang dinantikan. Mariano Peralta. Pemain yang diyakini akan menambah kreativitas dan ketajaman lini serang Persib. Kalau semua pemain itu sudah berkumpul, jujur saja, Persib akan menjadi salah satu tim dengan kedalaman skuad paling menakutkan di Indonesia. Namun tentu saja, kita juga harus tetap realistis. Ini masih turnamen pramusim. Kemenangan atas Arema adalah modal yang sangat baik, tetapi bukan jaminan bahwa seluruh musim akan berjalan mudah. Masih ada banyak pertandingan. Masih ada lawan-lawan kuat. Masih ada proses adaptasi pemain baru. Karena itu, konsistensi akan menjadi kunci. Yang patut diapresiasi adalah cara Igor Tolik membangun tim. Ia tidak hanya mencari kemenangan, tetapi juga membangun identitas permainan. Semua pemain diberi kesempatan. Semua pemain dituntut bekerja keras. Tidak ada pemain yang otomatis menjadi starter. Siapa yang tampil bagus saat latihan dan pertandingan, dialah yang bermain. Persaingan sehat seperti inilah yang membuat kualitas tim meningkat. Musim ini Persib akan menghadapi jadwal yang padat. Kompetisi domestik, turnamen dan pemain-pemain yang dipanggil timnas. Kalau tidak punya kedalaman skuad, tentu akan sangat sulit bersaing. Namun setelah melihat pertandingan melawan Arema, rasanya kita mulai memahami mengapa banyak orang mengatakan bahwa skuad Persib musim ini sangat mengerikan. Karena ketika pemain inti absen, pemain pelapis mampu tampil selevel. Inilah yang disebut kekuatan sesungguhnya dari sebuah tim juara. Saya pribadi sangat menantikan saat seluruh pemain sudah lengkap.
Jika saat ini saja Persib mampu mengalahkan Arema tanpa 7 pemain timnas, lalu bagaimana nanti ketika seluruh pemain sudah kembali? Ditambah lagi Mariano Peralta sudah bergabung sepenuhnya. Tentu persaingan memperebutkan posisi inti akan semakin ketat. Dan itu justru akan membuat kualitas Persib meningkat. Tetapi, sepak bola bukan hanya soal nama besar. Semua pertandingan tetap harus dimainkan dengan kerja keras. Tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Justru dengan status sebagai juara bertahan, Persib akan menjadi tim yang paling ingin dikalahkan oleh lawan-lawannya. Karena itu, fokus, disiplin, dan konsistensi harus tetap dijaga. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah menurut kalian Persib musim ini adalah skuad terdalam yang pernah dimiliki Maung Bandung? Jika 7 pemain timnas sudah kembali dan Mariano Peralta siap bermain, apakah Persib akan menjadi tim yang paling ditakuti di Liga Super Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.